Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fakih Biro Dermawan dari 12 DPP 2. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjawab dan menjelaskan mengenai 5 soal skill paspor. Materinya Smart Green Building. Langsung saja pada soal yang pertama, orientasi matahari dan udara. Inti dari Smart Green Building adalah memanfaatkan alam. Kita harus pintar menempatkan bangunan agar bagian terpanjang menghadap utara dan selatan. Kenapa? Karena ini meminimalkan paparan panas dari timur dan barat, sehingga kita tidak perlu terlalu sering untuk menghidupkan AC yang otomatis menghemat energi. Selain itu, memaksimalkan pencahayaan alami dengan jendela yang pas. Tapi juga jangan lupa pasang peneduh agar tidak silau. Terakhir, pastikan ada ventilasi silang yang baik. Udara panas harus bisa keluar, diganti dengan udara segar. Ini bukan cuma soal kenyamanan, tapi juga soal menjaga kesehatan ruang dari polutan dalam ruangan. Untuk soal yang kedua, mengenai drainase, vegetasi, dan ruang terbuka hijau. Konsep green building selalu melibatkan alam di sekitar. Untuk air, kita harus menerapkan drainase berkelanjutan. Kita tidak mau membebani saluran kota saat hujan. Solusinya, air hujan ditahan dan dimanfaatkan, misalnya dengan sumur resapan atau ditampung. Rainwater harvesting. Untuk menyiram tanaman, soal suhu, vegetasi adalah pendingin alami terbaik. Dengan atap hijau atau dinding hijau, suhu permukaan gedung akan turun drastis karena adanya proses penguapan air atau evaporasi. Ini otomatis menekan penggunaan AC. Sementara untuk ruang terbuka hijau berfungsi ganda sebagai paru-paru kota dan sebagai area sosial positif untuk interaksi penghuni. Soal nomor 3 mengenai tata masa dan ruang. Soal nomor 3 mengenai tata masa dan zoning. Dalam perencanaan, kita perlu tata masa yang efektif. Misalnya, bentuk bangunan yang ramping bisa memaksimalkan masuknya cahaya dan utara. Lalu ada zoning, yaitu pengelompokan fungsi. Kita pisahkan zona yang butuh energi seperti dapur dari zona yang energi rendah seperti kantor yang mengandalkan cahaya alami. Hal ini membuat penggunaan energi lebih efisien. Paling penting, sirkulasi harus didesain untuk keamanan. Lorong tidak boleh gelap atau berliku. Semua harus mudah terlihat atau pengawasan pasif agar perilaku negatif seperti merokok, bullying tidak punya tempat tersembunyi untuk terjadi. Untuk soal yang nomor 4 adalah mengenai material, gaya, dan ornamen. Estetika green building harus fungsional. Kita bisa memilih gaya arsitektur yang responsif terhadap iklim lokal, misalnya dengan atap lebar atau overhang yang melindungi dari hujan dan panas. Soal material, prioritas kita adalah yang ramah lingkungan, artinya punya kandungan daur ulang yang tinggi, berasal dari sumber lokal, dan tidak mengandung zat berbahaya, rendah VOC, demi kesehatan kita. Bahkan, ornamen pun harus punya fungsi ganda. Contohnya, sirip-sirip kayu yang kita pasang sebagai hiasan dinding, juga berfungsi sebagai shading device yang menahan panas matahari. Kita ingin tampil estetis dengan menonjolkan tekstur alami material. Untuk soal selanjutnya, nomor 5, teknologi Smart Green Building. Smart Green Building adalah gedung yang punya otak dan sensor dalam tanda kutip. Tujuannya sederhana, hemat energi dan memberikan kenyamanan maksimal secara otomatis. Kita pasang sensor gerak agar lampu hanya menyala kalau ada orang dan mati otomatis saat ruangan kosong. Ini penghematan paling mudah. Kita juga pasang sensor suhu dan sensor cahaya yang terhubung ke sistem kontrol pusat atau BMS. Sistem ini akan menyesuaikan suhu AC atau redup terangnya lampu secara mandiri tanpa kita harus repot. Intinya, seluruh sistem gedung seperti listrik, AC, dan keamanan saling berkomunikasi dan terus mengumpulkan data dari lingkungan sekitar. Data inilah yang membuat gedung kita adaptif. Ia belajar kebiasaan penghuni, memantau cuaca, bahkan bisa memprediksi kapan mesin akan rusak. Jadi, gedung ini selalu bekerja pada tingkat efisiensi yang tinggi, mengurangi pemborosan energi sekecil apapun.
Sekian dari saya. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.